Rifa. Ya baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa mawalah. Para ikhwan akhwat yang dimanapun antum berada di tengah malam takbiran menutup daripada bulan Ramadan 2024 ya atau 1445 Hijriah. Ya, Alhamdulillah malam hari ini setelah sekian lama nih AWG Webinar Forum absen ya di tengah para ikhwan semua. Di malam hari ini qadarullah kita kembali bisa hadir di tengah antum semua, pemirsa Jamaah TV dan seluruh para ikhwan akhwat di Biro AWG dan MAISI di seluruh Indonesia, mengangkat sebuah tema yang memang cukup penting gitu ya. Setelah mungkin banyak dari kita berkecimpung dan sangat sibuk sekali dengan bagaimana mengikuti updating ya perang yang dilancarkan oleh Zionis Israel terhadap jalur Gaza yang sampai hari ini belum berhenti gitu ya. Kita melihat kenistapaan dan penderitaan rakyat Gaza belum kunjung berakhir dan sampai saat ini kita juga terus memantau masuknya bantuan gitu ya dari dunia internasional sudah sejauh mana. Dan tapi di tengah itu tentu isu tentang Al-Aqsa ini juga jangan sampai luput di di tengah-tengah kita gitu ya. Kenapa? Karena model daripada penguasaan Zionisme terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu selain memang menggunakan hard power, dia juga melakukan istilahnya upaya-upaya untuk istilahnya itu bisa disebut soft power untuk bisa sedikit banyak mempengaruhi opini publik gitu ya. Nah, di antaranya adalah ini peristiwa yang selalu dilakukan di bulan April. Itu antara kurun waktu 19 sampai 23 April, yaitu hari Paskahnya Yahudi gitu ya, di mana mereka saban tahun itu meng, apa meng, ya apa me- mempersembahkan gitu ya, mempersembahkan eh, kurban gitu ya, kurban yang itu disembelih di Masjidil Aqsa. Itu tidak hanya sapi sebetulnya. Kalau tahun kemarin itu bahkan ada himbauan gitu ya untuk siapa saja yang berani membawa kambing gitu kan ataupun hewan ternak apapun datang ke Masjidil Aqsa dan kemudian disembelih itu akan ada mukobil gitu ya, akan ada eh, imbalannya. Ada mulai dari 400 shekel sampai dengan 800 shekel. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah memang seruan yang provokatif gitu ya. Provokatif yang ini memicu tentunya amarah umat Islam, amarah kita semua tentang bisa-bisanya mereka ini menodai gitu ya, sembrono dan melukai gitu ya hati umat Islam yang itu kita betul-betul jaga kesuciannya yaitu Masjidil Aqsa. Nah, di tengah kita ini sudah hadir Syekh Ali Ibrahim. Nah, beliau ini juga merupakan pakar urusan Al-Aqsa dan Al-Quds. Nah, beliau asalnya dari Lebanon gitu, tapi saat ini mukim di Turki. Beliau juga akan berbicara nih dalam konteks mungkin secara khusus bagaimana pentingnya gitu kita memahami proses dari penyembelihan ini yang dikaitkan dengan konteks penguasaan Yahudi terhadap Masjidil Aqsa. Dan yang kedua nanti akan kita dengar juga dari Ustadz Ali Farhan Sani. Beliau adalah ambasador gitu ya, ambasador Al-Quds yang pernah mengenyam pendidikan atau pembelajaran intensif di Yaman terkait dengan Al-Quds gitu ya. Bagaimana beliau memahami dari peristiwa yang kita sama-sama tadi sudah ketahui di awal. Baik, mungkin karena ini tamunya hanya dua, narasumbernya hanya dua, saya persilakan terlebih dahulu kepada Syekh Ali Ibrahim untuk menyampaikan pemaparannya. Karena di Turki saat ini kurang lebih 2 jam lagi akan buka puasa. Alhamdulillah kita di Indonesia sudah buka puasa gitu ya. Jadi nanti beliau bisa istilahnya tadi mau live atau nanti kembali lagi lah setelah buka puasa untuk bisa tanya jawab. Tafadhal Syekh Ali Ibrahim. Al-waqtu lakum wa kama aslaftu anna tarjama satakun bil jumlah. Naam. Wa rubbama tabda bil hadis an sirat az-zatiyah wa ثم تبدأ بالعنوان يعني. تفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محدثكم علي إبراهيم من لبنان.
مقيم في تركيا، باحث في مؤسسة القدس الدولية منذ أكثر من 10 سنوات، متخصص في شؤون القدس والأقصى ودراسات عليا في التاريخ الإسلامي. Ya, saya adalah Ali Ibrahim asal Lebanon. Sudah 10 tahun menekuni apa dirasah gitu ya, eh, konsentrasi pembelajaran di bidang Al-Quds dan Al-Aqsa. Dan sampai saat ini saya terus menulis dan apa menerbitkan gitu ya karya-karya yang berkaitan tentang edukasi dan informasi terkait dengan pembelajaran Masjid Al-Aqsa. Nah, بطبيعة الحال خلال السنوات الماضية تصاعدت اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، لذلك سنتحدث عن أبرز الأخطار المحدقة بالأقصى وخاصة البقرة. ya kita tahu bahwa Al-Aqsa selalu menjadi target atau ya selalu menjadi tempat yang selalu diancam oleh entitas Zionis Israel, di mana setiap tahunnya kita saksikan berbagai macam apa penodaan dan penistaan terhadap masjid suci ini. Dan saya ingin menjelaskan beberapa hal yang mungkin itu sangat kontra sekali dan perlu menjadi perhatian kita semua tentang apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Dan tentu nanti kita akan menyinggung terkait dengan penyembelihan sapi itu. Nah, بطبيعة يعني الاحتلال لديه هدف أساسي أن يحول مدينة القدس من مدينة عربية إسلامية إلى مدينة يهودية، وفي قلب هذه المدينة يقع المسجد الأقصى المبارك، لذلك يعمل الاحتلال على استهداف الأقصى وبناء المعبد المزعوم. jadi pertama konteksnya adalah kita perlu paham bahwa framing yang dibangun dan diupayakan oleh Zionis Israel ini adalah bagaimana mengubah Al-Aqsa dan Al-Quds ini yang sebelumnya adalah wilayah Arab, Muslim Arab menjadi wilayah Yahudi. Nah, setelah apa istilahnya framing ini mereka lakukan atau mereka upayakan, kemudian mereka juga lakukan gitu ya, merubah-rubah situs-situs yang berada di dalamnya dan termasuk bagaimana apa mengupayakan adanya perayaan-perayaan yang itu tidak sama sekali bersinggungan dengan hari-hari raya agama kita. Nah, منذ عام 67 عندما احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس المحتلة، بدأت باستهداف الأقصى، بدأت باستهداف المقدسيين، وعملت على تغيير هوية المدينة. ya sejak tahun 67 di mana eh, Zionis Israel telah berhasil menguasai Yerusalem Timur, yang mereka melancarkan agenda proyek Yahudisasi ini di Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Nah, لذلك هناك هدف أساسي لدى الاحتلال حاليا أن يزيل المكون البشري الإسلامي، هذا المكون من مرابطين ومصلين ودائرة الأوقاف الإسلامية، ويضع مكانه المكون البشري اليهودي. jadi sekarang itu prosesnya sudah mereka ini sudah mengupayakan untuk dapat menghilangkan situs-situs Islam termasuk simbol-simbol Islam seperti apa masjid gitu ya, yang kemudian juga murabitin gitu kan untuk orang-orangnya, dan menghilangkan sebanyak mungkin atau meminimalisir sebanyak mungkin orang-orang yang bisa sholat di Masjidil Aqsa, yang kemudian mereka itu akan ganti dan mereka alihkan menjadi tempat-tempat perayaan Yahudi. Nah, وأداة الاحتلال الأساسية لتحقيق ذلك هي اقتحامات الأقصى، أن يدخل مستوطنين يهود إلى الأقصى ويقومون بجولات داخل المسجد، وبدأت هذه الاقتحامات في عام 2001 مع الهالك شارون. ya di era Ariel Sharon itu memang eh, agar bagaimana upaya ini efektif. Jadi di pemerintahannya si Ariel Sharon itu dilakukan kebijakan bagaimana membiarkan sebanyak-banyaknya para pemukim ilegal Israel itu bisa masuk ke Masjidil Aqsa dengan mereka berbondong-bondong mengucapkan iyel-iyel dan sebagainya, yang itu semuanya adalah untuk menodai Masjidil Aqsa. Nah, بدأت هذه الاقتحامات اقتحامات فردية بأعداد قليلة، مع السنوات بدأت تتصاعد وأصبح العدد القليل مجموعات كبيرة، وبلغ في واحد من الأيام منذ تقريبا عامين في يوم واحد اقتحم الأقصى 2200 مستوطن. ya, yang sebelumnya ini kan diawali dari tahun 2001. Nah, dari tahun 2001 itu memang belum banyak gitu ya para pemukim ilegal ini masuk ke Masjid Al-Aqsa karena mereka takut. Jadi cuma satu dua orang lah di bawah 10 orang. Sekarang di tahun 2 tahun sebelum sekarang ini
sudah pernah ada masuk sebuah rombongan yang berjumlah 2.200 orang pemukim ilegal Yahudi yang mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa dan betul-betul ya apa istilahnya menodai Masjid Al-Aqsa dengan sumpah-sapah mereka dan apa istilahnya yel-yel yang itu melukai umat Islam. Nah, في البداية كانت هذه الاقتحامات فقط دخول للمستوطنين من باب المغاربة. اليوم كل أبواب الأقصى مفاتيحها في يد الأوقاف إلا باب المغاربة استولت عليه الاحتلال منذ عام 67. jadi dari mana mereka masuk ke Al-Aqsa itu ya lewat pintu Bab Magharibah atau gerbang Magharibah, yang mana gerbang itu memang sejak tahun 67 sudah diperuntukkan bagi para pemukim ilegal Yahudi untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Yang itu adalah sebetulnya kuncinya itu adalah dipegang oleh atau berstatus wakaf gitu ya. Nah, نعم. وخلال هذه الاقتحامات كما ذكرنا بدأ المستوطنون بأداء الطقوس اليهودية العلنية. كانوا سابقا يقومون بأداء طقوس سرية صامتة. مع السنوات بدأوا بتنفيذ الطقوس العلنية. jadi sebelumnya mereka itu masuk gitu ya, menerobos Masjidil Aqsa juga melakukan perayaan memang secara ini, secara apa, sembunyi-sembunyi lah gitu ya. Saat itu mereka tetap melakukan perayaan. Nah, tapi sekarang mereka masuk menerobos dan sudah berani secara terang-terangan gitu ya, melakukan apa perayaan dan doa-doa mereka. Nah, نعم. أنا أحاول اختصار الأحداث خلال العشرين أو 25 سنة لنصل إلى نقطة البقاء. nah, آه، لذلك إن أردتم أن تترجموا. لا لا خلاص نعم لا مشكلة. تمام. تمام. آه، آه، منذ عدة سنوات بدأ اليمين المتطرف الذي نسميه الصهيونية الدينية Hmm. يتصاعد في المستوى السياسي الإسرائيلي. Ya, kita ketahui 10 tahun terakhir ini saya politik atau gitu ya, haluan politik di Israel yang dia itu ekstremis kanan gitu ya, yang mana itu merepresentasikan memang ideologi ekstrim gitu ya bagi Yahudi. Itu memang mereka berhasil masuk ke pemerintahan dan berupaya untuk apa istilahnya melegalisasi dan memaksakan gitu ya apa kebijakan-kebijakan yang bernuansa Yahudisasi di Al-Aqsa ini. Nah, من أمثال وزير الأمن القومي إتمار بن كفير وغيره. ya seperti apa Menteri Pertahanan Israel sekarang gitu Ben Gvir dan sebagainya gitu. Mereka menteri-menteri yang mempunyai apa cara pandang sangat ekstrim lah terhadap Al-Aqsa. Nah, وهؤلاء يحملون رؤية دينية للمعبد المزعوم، يريدون أن يحققوا أو يبنوا المعبد المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك. jadi para menteri ini mereka ini di dalam otak mereka ini ideologi mereka itu sudah sangat ekstrim. Jadi dalam dalam ideologi dan pikiran mereka mereka harus memuluskan gitu ya berdirinya apa istilahnya Kuil Solomon lah gitu ya. Tempat yang mereka yakini ada di bawah Masjidil Aqsa. Nah, فحاولوا سابقا، حاول الاحتلال أن يقسم الأقصى زمانيا، فشل. ثم حاول الاحتلال أن يقسم الأقصى مكانيا، فشل. فبدأوا الآن باستراتيجية جديدة هي تسمى البناء المعنوي للمعبد، أي إقامة الشعائر الدينية اليهودية داخل الأقصى. jadi sejak dulu dan setelah apa istilahnya kebijakan apa tersebut itu didukung dengan adanya apa pembagian Masjidil Aqsa secara tempat dan fungsi gitu ya dan iya secara tempat dan waktu taksim zamani wa makani itu sudah mereka lakukan dan mereka sudah bisa menilai ini gagal. Nah, akhirnya apa sekarang yang mereka lakukan adalah bukan lagi itu sebetulnya, tapi bagaimana menghidupkan syiar-syiar Yahudi di dalam Masjidil Aqsa gitu ya, supaya itu dapat melekat di Masjidil Aqsa. Nah, منذ عام 2019 بدأ المستوطنون بأداء الطقوس التي ترتبط بالمعبد المزعوم داخل الأقصى، على غرار السجود الملحمي أو محاولة إدخال القرابين النباتية أو الحيوانية، وكأن المعبد قائما. هذا اسميناه الإحلال المعنوي أو البناء المعنوي للمعبد. nah maka karena itu sejak 2016 kita lihat bagaimana strategi ini berubah gitu ya. Jadi sekarang itu pemerintah Israel justru memuluskan bagaimana perayaan apa Yahudi itu bisa sebanyak-banyaknya dilakukan di dalam masjid di komplek Masjidil Aqsa. Baik itu yang sifatnya itu perayaan Yahudinya, baik itu yang bersifat misalnya penyembelihan hewannya,
dan sebagainya. Jadi ingin betul-betul menghidupkan nih bahwa di Al-Aqsa ini sudah ada gitu ya, sudah ada syiar-syiar Yahudi ini sudah hidup gitu. Tinggal kita menunggu bangunannya yang akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh para Zionis Israel ini. Nah, نعم. الاحتلال استطاع خلال السنوات الماضية أن يرفع أعداد المستوطنين المقتحمين من تقريبا 5,000 في عام 2009 إلى نحو 50,000 في عام 2024 2023. jadi itu apa? Jumlah para pemukim ilegal untuk masuk masuk komplek Masjid Al-Aqsa itu sudah digenjot makin banyak, bahkan sudah masuk ke angka ribuan saat ini. Nah, وأصبح لديهم علاقة مع المستوى السياسي كما ذكرنا، ولديهم أيضا علاقة قوية مع المستوى الأمني، الشرطة التي تؤمن لهم الحماية في هذه الاعتداءات في الأقصى. karena ini sudah merupakan bentuk kebijakan, maka perangkat-perangkat pemerintah Israel itu mendukung kegiatan ini. Jadi tentaranya mendukung untuk bisa mengamankan para penerobos pemukim ilegal untuk bisa menerobos Al-Aqsa. Orang-orang yang mengerti agamanya juga memberikan doktrin-doktrin, semakin apa istilahnya gencar lagi mereka mengatakan bahwa ini adalah kegiatan keagamaan gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini semua komponen Israel ini, pemerintah Israel mendukung ke arah bagaimana menghidupkan apa istilahnya syiar Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah, ولكن لديهم مشكلة المستوطنين، مشكلة أساسية دينية مرتبطة بشرط ديني. tapi sebetulnya ada satu satu problem yang mereka hadapi, ini berkaitan dengan tata cara agama mereka sendiri. Nah, المؤسسة الحاخامية اليهودية الرسمية لا تجيز للمستوطنين الدخول إلى المعبد أو طبعا بين مزدوجين أي اقتحام الأقصى. jadi ada apa semacam bukan asosiasi lah, majelis tertinggi ya, ada sebuah majelis keyahudian lah seperti itu, yang itu justru tidak memperbolehkan para pemukim ilegal ini masuk ke Al-Aqsa dan menuju Masjid Al-Aqsa, dan ini menjadi satu kontroversial nih juga di Israel yang kita belum dengar. Nah, طبعا لماذا لا تجيز؟ لسبب ديني وليس حبا بالمسلمين، بأنهم في شريعة اليهود لا يجوز لليهودي أن يدخل للمعبد المزعوم وهو نجس. hmm. Jadi kelarangan itu sebenarnya bukan karena si apa majelis ini nih apa menyukai atau terhadap Muslim, tidak, tapi karena di dalam ajaran Yahudi mereka sebetulnya ini, karena mungkin saya memahaminya karena ajaran Yahudi ini sekarang udah nggak murni ya, jadi orang bisa berbeda-beda pendapat. Tapi yang berpendapat ini bahwa tidak boleh gitu ya seorang Yahudi itu masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan dirinya dalam keadaan dirinya najis. Nah, ini penjelasannya. Nah, fadhal. وأمام باب المغاربة هناك لوحة حتى اليوم مكتوب فيها بأن الحاخامية اليهودية الرسمية لا تجيز أو تحرم دخول المستوطنين إلى المعبد لأنهم طبعا غير متطهرين. Sampai sampai dengan saat ini sebetulnya ada pelang tuh di pintu di gerbang Maghribah di Al-Aqsa itu yang berisi bahwa apa namanya para pemukim Israel dilarang masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ini apa istilahnya sebetulnya sudah itu himbauan agama Yahudi gitu ya, bahwa nggak boleh itu mereka itu masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, يعني مثلا المستوطنون هناك من يقبل هذه الفتوى أو يأتمر بها، يعمل بها على غرار وزير المالية سموتريتش. وزير المالية متطرف ويحرض على الأقصى، ولكنه لا يقتحم لأنه لا يريد أن يتجاوز الفتوى الرسمية. بالمقارنة بن غفير يقتحم الأقصى لأنه مع التيار الثاني، يعني هناك تيارين، تيار يلتزم بالفتوى وتيار لا يلتزم بها. jadi nah fatwa tentang larangan bagi para pemukim ilegal ini masuk atau pemukim Yahudi ini masuk Masjidil Aqsa ini juga dipahaminya atau interpretasinya berbeda. Menteri Keuangan Israel mengamini bahwa saya nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi mereka nggak mau berbeda dengan Menteri Bin Gafir ini, Menteri Pertahanan ya kalau nggak salah ya. Dia ini justru melawan fatwa itu dan dia mengajak orang untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, لكي يتجاوزوا التحريم ويسمحوا بمزيد من المستوطنين باقتحام الأقصى، يريدون القيام بطقوس التطهر، أي التطهر من النجاسة.
karena ya apa istilahnya mereka apa namanya merasa gitu ya bahwa diri mereka itu belum suci untuk bisa untuk bisa masuk ke masih najis lah gitu. Nah, المعلومة أيضا المهمة بأن هذه النجاسة ليست نجاسة من الأوساخ أو هذا الأمور. النجاسة عند اليهود أو النجاسة الكبرى عند اليهود هي بأن يجتمع اليهودي مع ميت. دخول المقبرة ينجس، البقاء مع ميت في بيت أو في مشفى يصيب اليهودي بالنجاسة. لذلك يريدون أن يقوموا بهذه أو بطقس التطهر. ya jadi apa mereka ini nah tadi dengan kaitan dengan kurban itu mereka dengan membawa itu tuh bermaksud untuk dapat menyucikan diri gitu ya. Kemudian yang kemudian dia sembelih di Masjidil Aqsa. Nah, طيب كيف تقام هذه الطقوس؟ بشروط معينة، أبرزها إيجاد بقرة حمراء، حمراء كاملة، تجاوزت العامين، عمرها عامين، ولم يتغير أي شعرة بلونها. nah untuk dapat apa menghilangkan kenajisan itu tadi ada satu syarat bahwa mereka itu harus menyembelih apa sapi merah. Nah, ini seperti di sini soal Al-Baqarah sebetulnya. Yang mana kriterianya sapinya itu harus merah dan dia tidak lewat dari 2 tahun usianya dan tidak boleh berubah sama sekali rambut yang berada pada kulit si sapi tersebut. Kalau berubah sedikit maka itu udah tidak masuk kriteria penyembelihan. Nah, طبعا هذه البقرة إضافة إلى العمر واللون لا يجب أن تحلب أو تحمل مولودا أو عجلا، أو تضع أو تحرث، hmm. فهي لا تقوم بأي شيء. Jadi si sapi ini selain dia warnanya tidak boleh berubah gitu ya dan apa kulitnya dan sebagainya, bulunya, dia juga sapi ini dipastikan sebelum 2 tahun ini belum pernah melahirkan, menyusui, apalagi cacat. Jadi benar-benar harus yang perfect lah gitu. Nah, عندما إن تمت هذه الشروط جميعا يتم إحراق هذه البقرة بخشب الأرز، ويوضع عشبة معينة اسمها زوفة. هذه موجودة في بلاد الشام، هذه العشبة. nah, kalau memang sudah ada kriteria si sapi itu ditemukan, maka si sapi itu kemudian dibakar dengan kayu bakar. Ismu al-khashab itu الأرز. al-arz. Saya nggak tahu tuh أرز arz. هذا خشب موجود في لبنان أيضا كثيرا. Nah, ini si kayu ini memang bisa ditemukan di beberapa tempat, tapi saya juga nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana. Tapi namanya khashab arz. Dia di Libanon ada. Nah, نعم، هذا يدعون بأن المعبد بني من الخشب الأرز أيضا، يعني لديهم تعلق بهذا الخشب. karena apa mereka juga meyakini bahwa kuil Yahudi ini yang berada di bawah Masjid Aqsa dibangun dari kayu itu tuh, kayu arz ini. Nah, نعم. بعد إحراق البقرة يجمع رمادها ويعجن من ماء من عين سلوان في القدس المحتلة. nah, jadi setelah nanti si sapi ini bisa dibakar, nasi debunya itu dikumpulin dan kemudian dia ditaburkan tuh di area-area yang mereka anggap suci. Nah, هذا المزيج النهائي ينثر على رؤوس اليهود فيتطهرون. أي في الخلاصة أنه طقس معنوي وليس ah, طقس مادي. nah, لا يغتسلون، بل فقط النثر فوق رؤوسهم يكفي لكي يتطهروا من النجاسة. nah, jadi si debu itu juga digunakan untuk siapa? Untuk para Yahudi ini. Jadi si debu ini semacam dilemparin lah, gitu kan di rambut mereka. Dan dengan demikian mereka sudah terlepas tuh, hilang najisnya itu dan bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Sangat rumit sekali. Jadi menghilangkan najis itu bukan seperti kita nih, wudhu gitu kan, pakai air gitu kan, bersih dan sebagainya enggak. Menghilangkan najis versi mereka itu yaitu dengan maknawi tadi, dengan ya debu yang mungkin itu nggak seberapa lah gitu ya. Yang penting mereka mendapatkan itu dari sapi yang memang sudah menjadi kriteria. Ya Syekh Baki kita sudah kok. Fadal. طيب إن شاء الله. في هذا العام، أو في عفوا في عام 2022 أعلنوا عن وصول 5 بقرات تم تعديلهم جينيا. Khams bakarat. نعم، Di حمراء تم تعديلهم جينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. di tahun ini sudah mereka persiapkan kurang lebih ada 5 sapi untuk disembelih nih di Masjid Aqsa. Nah, نعم، وبدأوا وأعلنوا بأن واحدة من هذه البقرات سيتم ذبحها
في 2 نيسان في التقويم العبري، أي غدا، يتزامن غدا في عيد أول أيام عيد الفطر. Jadi mereka sudah mempersiapkan kapan waktu-waktu itu akan disembelih. Dimulai dari besok tuh. Karena mereka sudah mulai juga masuk untuk perayaan Paskahnya. Nah, الخلاصة، دائما نسأل هل يبنى المعبد لا قدر الله في حال تم الذبح؟ pertanyaannya adalah apakah si bangunan Yahudi itu yang kuil itu benar-benar akan dibangun ketika penyembelihan itu berhasil dilakukan? Itu kan pertanyaannya. Nah, الجواب لا. jawabannya tentu tidak. لماذا يريدون أن يقومون بذلك؟ هي أن يرفعوا عدد الذين يستطيعون اقتحام الأقصى. Karena tujuan daripada ritual ini adalah untuk bisa memotivasi motivasi sehingga semakin besarnya para pemukim ilegal Zionis ini melakukan penistaan terhadap Masjidil Aqsa. Mereka masuk, mereka menodai ke Masjidil Aqsa. Itu sebenarnya tujuannya. Memobilisasi besarnya masa dari pemukim Zionis untuk bisa menodai Masjidil Aqsa. Nah, يعني مثلا في خلال عام كامل يقتحم 50,000 مستوطن، يريدون أن يصبح العدد 200,000 أو 300,000. jadi kalau dihitung misalnya setahun itu 50.000 orang Zionis Israel masuk ke Masjidil Aqsa untuk menodai. Nah, mereka menginginkan itu setahun ini itu sampai 200.000 gitu ya. Jadi jumlahnya makin membesar gitu. Nah, هذا سيعطيهم لا قدر الله مزيدا من الفرصة ليفرضوا طقوسهم، صلواتهم، وتحكمهم بالمسجد المبارك. karena semakin banyak mobilisasi massa ke Masjidil Aqsa, maka otomatis perayaannya akan makin meriah, kurbannya makin akan banyak, dan syiar-syiar Yahudinya makin terus terdengar gitu ya. Sehingga nanti esensi daripada Masjidil Aqsa itu akan hilang gitu ya, perlahan karena banyaknya massa banyaknya Yahudi yang berada di sana. Nah, وكما ذكرت في بداية الكلمة، كلما زاد عدد المستوطنين كلما خفض عدد المصلين، والعكس صحيح. كلما كان عدد المصلين كبيرا في الأقصى كلما كانت الاقتحامات أقل وأضعف. jadi kaitannya begini, kaidahnya para Ikhwan Akhwat. Semakin banyak pemukim Israel masuk ke Masjidil Aqsa, maka akan semakin sedikit orang yang bisa sholat di Masjidil Aqsa Muslim. Dan juga kebalikannya, semakin banyak orang Muslim bisa sholat di Masjidil Aqsa, maka semakin sedikitlah para pemukim ilegal itu bisa masuk ke Masjidil Aqsa dan merayakan perayaan mereka. Ya ini kita sedang berperang sebetulnya untuk bisa bagaimana menguasai ya secara secara kunjungan gitu ya, mengusahakan, mengupayakan untuk bisa masuk Masjidil Aqsa. Nah, لذلك الأخطار التي ستجري على الأقصى بعد العيد غير قليلة أبدا. jadi kebahaya yang akan kita hadapi setelah ini sangat sangat besar sekali, nggak kecil gitu ya, nggak sepele. Nah, خاصة بأن المقاومة الفلسطينية في غزة أصبحت منهكة متعبة نتيجة العدوان. ya apa karena mereka tuh udah gerah gitu juga gitu ya karena akibat perang terakhir kemarin. Nah, فالرهان على قدرة المسلمين في القدس وفي المناطق المحتلة عام 48 على الحشد والرباط في الأقصى لمواجهة الاحتلال. maka oleh karena itu para warga Palestina yang berada di tepi barat di Al-Quds ya mereka akhirnya ya akan menghalau gitu ya, menghalau daripada agenda Zionis ini untuk bisa mengacak-acak dan menodai Masjidil Aqsa. Nah, وبطبيعة الحال على كل المناصرين لهذه القضية لنعرف الناس بها وبالأخطار المحدقة وبما يمكن أن يجري. ففي حقيقة الأمر، إن تم هذا الطقس، إن ذبحت البقرة أو لم تذبح، فالأقصى حقيقة في خطر. ya jadi ini merupakan satu informasi yang perlu kita pahami ya, terutama bagi kita aktivis pembela Masjidil Aqsa bahwa mau ada penyembelihan ataupun tidak, Al-Aqsa ini dalam bahaya. Nah, آه، طبعا هناك كثير من التفاصيل الأخرى، مثل استهداف الحراس، استهداف دائرة الأوقاف، منع الترميم عن الأقصى وغيرها. إن شاء الله يعني قدر الله لنا لقاء آخر يمكن أن نتحدث عنها، ولكن هذا خلاصة موضوع البقرة الحمراء وانعكاساتها على الأقصى. ويعني أشكر جهدك أخي العزيز بالترجمة، وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة،
وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya, jadi banyak sekali informasi dan concern kita terhadap Masjid Al-Aqsa ya. Bukan hanya terkait dengan penyembelihan sapi aja gitu ya di Masjid Al-Aqsa, tapi juga terkait dengan bagaimana dicabutnya situs wakaf di sana, bagaimana apa istilahnya sulitnya bagi para murabitin yang saat ini menjaga Masjidil Aqsa. Itu merupakan isu-isu yang sangat sentral sekali dan selalu seharusnya kita terus bisa ikuti. Tapi karena ya keterbatasan waktu dan kita memang secara malam ini secara khusus membahas tentang penyembelihan kurban ya versi Yahudi di Masjidil Aqsa, maka mudah-mudahan ini menjadi informasi yang apa istilahnya membekali kita terkait dengan kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa dan kenapa kita harus membela Masjidil Aqsa. Wa syukran wa jazakumullah khair. أشكرك دكتور علي إبراهيم. كان حياكم الله تعالى. يعني كان مادة ممتازة يعني ما شاء الله بتسلسل جزاك زماني الله خير. وجيد يعني ما شاء الله. لعل إن شاء الله المشاهدين في والمشاركين في زوم والمشاهدين على قناة الجامعة تيفي يفهمون هذه الخطورة، ونسأل الله عز وجل التيسير في الأمور وندافع إن شاء الله آمين يا إلى رب. أقصى الجهد لتحرير المسجد الأقصى. نعم. آمين يا رب. آمين. Baik, selanjutnya ini tadi sudah disampaikan oleh apa Dr. Ali Ibrahim bagaimana konteks penyembelihan kurban ini terhadap Masjid Al-Aqsa. Maka selanjutnya saya persilahkan nih untuk pembicara kedua kita, Ustaz Ali Farhan Sani. Nah ini sepertinya nggak perlu diterjemahkan karena langsung aja Ustaz pakai bahasa Indonesia. Audiens kita